Oke, kita masuk ke tahap pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Reaksi ini terjadi di sitosol atau di sitoplasma. Nah, untuk memahami glikolisis ini, pertama kalian pahami, ya bisa dihafalkan, yaitu enzim-enzimnya dulu. Kenapa? Nah, biasanya di glikolisis ini yang keluar itu tahap-tahapannya, kemudian enzimnya, setelah itu hasilnya. Nah, pertama ada namanya enzim kinase. Enzim kinase ini adalah enzim yang nanti berperan dalam penambahan ataupun penguraian dari fosfat. Oke, pertama enzim kinase. Kedua, ada enzim isomerase. Nah, isomerase itu artinya enzim yang berguna nanti dalam perubahan ke isomernya. Ya, isomer kalian tentu sudah tahu nih di pelajaran kimia. Selanjutnya ada namanya aldolase. Nah, aldolase ini berguna untuk pemecahan dari senyawa. Jadi kalau nanti ada pemecahan senyawa, namanya enzimnya aldolase. Next, ada namanya enzim dehidrogenase. De itu artinya pelepasan hidrogen, berarti pelepasan hidrogen. Nah, nanti ada tahap di mana pelepasan hidrogen namanya adalah enzimnya dehidrogenase. Kemudian ada juga enzim mutase. Enzim mutase ini berperan dalam pemindahan gugus fosfat. Nah, ini seperti apa? Kita lihat di tahapannya. Kemudian terakhir ada enolase, ini berarti pembentukan senyawa enol. Oke, kalian pahami 9 dari kalian pahami beberapa enzim tadi, baru kita masuk ke tahapannya. Oke, tahapan pertama di sini ada glukosa. Nah, glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Yang berbeda adalah terjadi penambahan angka 6 dan fosfat di sini. Berarti kalau penambahan fosfat maka enzimnya adalah kinase. Kemudian karena fosfat ini menempel di gugus nomor 6, jadi 6 ini adalah posisi dari fosfat, maka disebut heksokinase. Heksa 6 kinase. Oke, paham ya? Nah, fosfatnya dari mana? Fosfatnya adalah dari penguraian ATP. Ya, ATP diuraikan menjadi ADP plus P. Nah, P-nya itu nempel di glukosa. Oke, paham tahap pertama ini? Lanjut. Nah, selanjutnya ada dari glukosa 6-fosfat jadi fruktosa 6-fosfat. Jadi yang berbeda adalah senyawa utamanya, yaitu dari glukosa jadi fruktosa. Berarti ini adalah isomernya. Glukosa itu isomer atau fruktosa itu isomernya dari glukosa, maka disebut fosfoheksoisomerase. Nah, kalian ingat juga penamaan dari enzim itu berdasarkan substratnya. Jadi tinggal substrat biasanya ditambah ase-ase di belakangnya. Nah, bisa lihat di sini ada fosfoheksoisomerase. Jadi ada fosfat di nomor 6 isomerase. Jelas ya? Next ada fruktos. Dari fruktosa 6-fosfat jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Berarti terjadi penambahan fosfat di sini. Yang awalnya di nomor 6 tambah di nomor 1. Makanya disebut 1,6 bifosfat. B ini 2. Oke, karena ada penambahan fosfat maka enzimnya kinase pastinya. Nah, nama lengkapnya adalah fosfofruktokinase. Dengan fosfat tadi asalnya dari ATP. Paham ya? Lanjut. Ada pemecahan di sini, maka enzimnya ada aldolase. Aldolase pemecahan. Nah, jadi di sini fruktosa itu atom C-nya 6, kemudian dibagi menjadi 2, dihidroksiaseton fosfat dan juga glyceraldehid 3 fosfat. Jadi ini sama-sama di sini 3 atom C, di sini juga 3 atom C. Nah, setelah di sini yang DHAP atau dihidroksiaseton fosfat ini
berhenti di dia akan berubah menjadi glyceraldehyde 3 fosfat. Ya, berubah jadi glyceraldehyde 3 fosfat. Nah, makanya dia menggunakan enzimnya isomerase karena dihidroksiaseton fosfat dan juga glyceraldehyde 3 fosfat ini isomernya saja. Oke, paham ya? Nah, mulai dari sini ke bawah berarti ada 2 glyceraldehyde 3 fosfat. Tentu nanti kalau ada penambahan fosfat berarti fosfatnya juga 2. Kalau nanti menghasilkan berarti hasilnya juga 2. Ingat baik-baik ya. Jadi waktu pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat ini dia tidak bisa serta-merta langsung jadi 2 glyceraldehyde 3 fosfat. Harus ada senyawa antaranya dulu, yaitu hidroksiaseton fosfat. Oke. Gimana? Oke, kita lanjutkan kembali glikolisis. Nah, ini tahap selanjutnya. Jadi pahami di sini ada 2, maksudnya adalah ada 2 glyceraldehyde 3 fosfat hasil dari reaksi sebelumnya. Oke. Nah, glyceraldehyde 3 fosfat ini akan jadi 1,3-bifosfoglycerat ini yang berubah banyak. Pertama ada penambahan fosfat, kemudian dari glyceraldehyde jadi gliserat. Nah, di sini yang fokus reaksinya adalah penghilangan atau pelepasan H. Jadi di gliserat itu ada hanya itu dibuang, terus diselipin atau tempatnya H tadi dimasukin oleh fosfat. Nah, fosfatnya ini asalnya bukan fosfat dari ATP, tapi fosfat yang fosfat bebas. Itu berbeda dengan yang tadi ya, dengan ATP. Nah, ini dari yang fosfat bebas. Nah, karena fokusnya di sini adalah pengurangan H bukan penambahan fosfat, maka enzimnya dehidrogenase. Kalau tadinya tinggal dibaca substrat ditambah dengan nama enzimnya glyceraldehyde fosfat dehidrogenase. Ya, jelas ya. Lanjut, dari 1,3-bifosfoglycerat di sini jadi 3 fosfogliserat. Berarti ada pengurangan P di C nomor 1. Yang awalnya ada 2 P di C nomor 1 dan nomor 3, di sini hanya nomor 3 saja. Sehingga karena pengurangan fosfat, enzimnya kinase tentunya. Nah, sama tadi kalau mau lengkap tinggal dibaca fosfogliserat kinase, substrat ditambah kinase, selesai. Nah, fosfatnya dari 1,3-bifosfoglycerat tadi dikeluarkan, diterima oleh ADP dan nanti jadi ATP. Paham ya? Lanjut lagi, dari 3 fosfogliserat jadi 2 fosfogliserat. Berarti yang berbeda 3 ke 2. Ini berarti posisi dari fosfatnya yang dirubah. Awalnya di C nomor atom 1 dari nomor 3 dipindah ke nomor 2. Berarti enzimnya adalah mutase. Oke. Selanjutnya 2 fosfogliserat jadi fosfoenol pirufat. Nah, ada enol, ada huruf enol, berarti enzimnya adalah enolase. Nah, next fosfoenol pirufat dijadikan pirufat, berarti ada fosfat yang dikeluarkan diterima oleh ADP jadi ATP. Jadilah dia enzimnya adalah kinase karena pelepasan dari fosfat. Oke, cukup lama sekali. Nah, sekarang kita review. Ini baru tahapannya. Terus hasilnya apa saja? Nah, hasilnya adalah pertama ada 2 pirufat. Nah, ingat tadi mulai di sini ke bawah kan ada 2 substrat, berarti hasilnya juga 2. Nah, di sini ATP-nya pun juga 2. Di sini juga ATP-nya juga 2. Berarti di bagian sini ada 4 ATP yang dihasilkan dan juga 2 asam pirufat. Kemudian pada tahap sebelumnya dia butuh 2 ATP di bagian sini dan sini.
Berarti secara netonya atau bersihnya pada tahap glikolisis ini dihasilkan 2 ATP saja. 4 dihasilkan, 2 dipakai. Oke, seperti itu. Oke, berarti di glikolisis ini ada beberapa produk yang dihasilkan. Pertama adalah adanya produk akhirnya berupa 2 asam pilufat. Kemudian juga dia menghasilkan ATP di bagian sini. Nah, karena tadi diserap dari 3 2 sehingga produknya 2, di setiap tahap ini juga 2 semuanya. Makanya ATP di sini juga dihasilkan 2, di sini pun juga dihasilkan 2. Nah, tetapi ingat tadi di tahap pertama ini yang bagian sini ini diperlukan 2 ATP sehingga secara netonya, secara bersihnya, produk bersihnya di glikolisis ini dihasilkan 2 ATP saja. Nah, selain itu ada juga senyawa yang nanti diperlukan pada tahap transport elektron, yaitu NADH. NADH ini juga jumlahnya 2. Oke, nah NADH ini nanti membawa elektron yang akan dipakai untuk membentuk ATP. Oke, kurang lebih seperti itu. Perlu Bapak ulangi. Nah, jadi ada 2 asam pilufat, 2 NADH dan juga 2 ATP. Itu adalah produk bersih dari glikolisis.